Kapan dan siapa yang boleh menyebut Yahweh? Saya Pendeta Tan Honai dari Gereja Allah Gaefu. Kata Yahweh ada 8 ayat di Alkitab. Pasti kalian bingung. Pak Pendeta Tiri, beneran ada 8 ayat yang menulis Yahweh di Alkitab? Betul. Ada 7 ayat yang menulis Jehovah. Pasti Anda bingung. Makanya belajar ya. Lalu siapa yang berhak menyebut Yahweh ya? Kejadian 4 ayat 26, di era Enos untuk pertama kalinya orang menyebut nama Tuhan huruf besar semua, Yahweh. Enos terjadi tahun 6000 sebelum Masehi, kurang dikit lah, karena itu kan generasi berapa Abraham nanti Enos ya toh. Anggaplah kurang 100 tahun lah ya, 5900. Peristiwa kejadiannya 5900 sebelum Masehi, ditulis oleh Musa 1400 sebelum Masehi. Makanya Musa menulis Enos mulai menyebut nama Yahweh, padahal kenyataannya bukan Yahweh yang disebut. Yesus Yahweh. Loh Pak, Yesus kok Yahweh Pak? Anda bingung toh? Ya, bingung kok dipelihara. Yesus Yahweh berfirman kepada Musa, kepada Abraham, Ishak, Yakub, aku menyatakan sebagai Allah yang Maha Kuasa. Jadi Enos memanggil Allah itu Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku Yahweh, pertama kali ya ke kamu Musa. Keluaran 6 ayat 3. Musa menulis 1400 tahun sebelum Masehi. Maka Musa menulis Enos juga menyebut nama Yahweh, padahal yang disebut Allah yang Maha Kuasa. Yahweh pertama kali disebut untuk Musa. Clear? Keluaran 6 ayat 3. Lalu berlangsung sampai era Maleaki. Yesaya 43 ayat 10. Yahweh dibentuk sekali-kalinya. Sebelum aku tidak ada, Allah dibentuk, dan setelah aku tidak pernah ada lagi. Artinya Allah dibentuk hanya sekali-kalinya. Firman menjadi manusia, yaitu tahun 1 Masehi. Jadilah Yesus. Yahweh adalah memorial name, nama sebutan untuk Yesus. Itulah namaku untuk selama-lamanya, sebutanku turun-temurun. Keluaran 3 ayat 15. Yahweh sudah dibentuk jadi manusia. Nama sebutan sudah dibentuk jadi the real name, Jesus. Itu sebabnya di perjanjian baru tidak pernah disebut-sebut Yahweh. Jadi yang berhak menyebut Yahweh adalah era orang-orang perjanjian lama. Lebih tepatnya era Musa sampai Maleaki. Adam sampai Musa sebenarnya mereka menyebutnya Allah yang Maha Kuasa. Itu Yahweh juga, Yesus juga, betul. Era perjanjian baru, Yahweh dibentuk jadi manusia, namanya Yesus. Sejak era perjanjian baru, tidak boleh menyebut nama Yahweh. Kalau kamu menyebut Yahweh, maka kamu menyangkal Yahweh sudah dibentuk jadi manusia, namanya Yesus. Orang Kristen dilarang menyebut Yahweh. Saksi Yehova adalah paling getol menyebut Yahweh. Saksi Yehova disebut jemaah iblis. Wahyu 3 ayat 9, Wahyu 2 ayat 9, juga Yudaism. Yudaism juga Yahweh juga ya. Yang masih menyebut Yahweh, kamu jemaah iblis. Ya, kamu menyangkal bahwa Yahweh sudah dibentuk jadi manusia, namanya Yesus. Jangan takut, akulah yang awal juga yang akhir. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup.
Jangan takut, akulah yang Alfa juga Omega. Lihatlah aku duduk di tahta selamanya. Pujian sembah Tuhan Allah. Yesus Kristuslah satu-satunya. Puji dan sembah di tahta surga. Yesus Kristus namanya. Pujian sembah Tuhan Allah. Yesus Kristuslah satu-satunya. Alfa Omega di tahta surga. Yesus Kristus namanya. Yesus Kristus adalah the real name. Disebut di dalam 250 bahasa negara. Allah mau nama Allah disebut semua bangsa. Ya. Alkitab harus diterjemahkan kepada semua bahasa negara. Ya, seperti itu. Ya, very clear. Yang masih menyebut Yahweh, kamu menyangkal dosamu tak diampuni. Bahwa Yahweh sudah dibentuk menjadi manusia, namanya Yesus. Nah, sekarang Yesus Kristus adalah satu-satunya Allah apa? Alfa Omega, Tuhan Allah, Maha Kuasa. Ya, sejak sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.